Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sagita, nomor BP 20140066, kelas IK2 Ilmu Komunikasi dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Karya ilmiah biasanya disebut juga sebagai karangan ilmiah. Menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Adapun jenis-jenis karangan ilmiah yaitu 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah berasal dari bahasa Arab yang berarti karangan. 2. Kertas kerja. Kertas kerja adalah makalah yang menyajikan tingkat analisis yang sangat serius. Biasanya disajikan dalam lokal karya. 3. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Belanda dengan nomor BP 201140065 akan menjelaskan tentang jenis karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmuannya. Karya ilmiah dapat dikategorikan 10 macam menurut saya, yaitu yang pertama adalah laporan penelitian. Adalah laporan ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan penelitian yang dinilai oleh fakultas dan universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah skripsi, adalah karya ilmiah yang bersifat akademik yang bersifat sarjana atau strata S1. Yang kedua adalah tesis. Tesis adalah tidak jauh beda dengan skripsi, adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik yang disebut strata 2. Gelarnya yaitu master, yaitu bisa disebut master. Yang ketiga adalah disertasi, adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 3, S3. Yang selanjutnya adalah surat pembaca, adalah surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi karya ilmiah. Dan selanjutnya adalah laporan kasus, adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada di landasan dengan teori. Selanjutnya adalah tinjauan, adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya adalah resensi. Resensi adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan bagi pembaca, untuk hiburan semata pembaca. Dan selanjutnya adalah monograf, adalah karya asli menyeluruh dari satu masalah. Monograf juga sama berupa tesis dan disertasi. Selanjutnya adalah referat, adalah tinjauan mengenai karangan sendiri, dan karangan bisa dipadukan dengan karangan orang lain atau bisa dicampurkan dengan karangan orang lain dan berpikir logis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karya tulis yang bersifat pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi
Penulisan yang baik dan benar ditulis dengan bahasa konkret, dengan gaya bahasa yang formal dan kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidak. Sebuah penulisan dan menyajikan fakta dan fiksi dalam satu penulisan, dan penulisannya pun semi formal atau bisa disebut semi dengan formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah sintesis analitis karena sering dimasukkan karya tulis non ilmiah. Maksud dari karya tulis non ilmiah adalah karena jenis semi ilmiah memang masih banyak digunakan, misalnya komik, cerpen, dongeng, hikayat, dan novel. Karya semi ilmiah juga terdapat ciri-ciri. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi atau memang nyata. Yang kedua adalah fakta disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Yang keenam, usulan bersifat argumentif dan bisa juga bersifat persuasif. Contoh karya tulis ilmiah. Kalau kita bahas tadi yang semi ilmiah, sekarang kita akan bahas tentang ilmiah populer. Contoh artikel adalah karya faktual secara lengkap dengan panjang tertentu dengan yang dibuat dengan diduplikasikan melalui koran, majalah, buletin dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang meyakinkan, mendidik serta menghibur. Yang kedua adalah resensi. Resensi adalah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, majalah, komik, kaset, CD, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah resum dan ringkasan. Resum dan ringkasan tidak ada pengertiannya, atau memang bisa dikatakan sebuah satu pengamatan ringkasan. Yang keempat adalah sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar yang karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan yang asli dan menjadi sinopsis, ringkasan atau abstrak. Baiklah, yang terakhir adalah karya non ilmiah. Karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari yang bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bahasa digunakan tidak formal, tidak kaku, biasa saja. Dan ciri-ciri tulis non ilmiah adalah didasarkan tidak jauh berbeda dengan karya semi ilmiah, yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak membuat hipotesis sendiri, penyajian dibarengi sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir atau dilebih-lebihkan lah, dan bersifat persuasif. Selanjutnya, tanpa dukungan bukti dan lain-lain. Contoh karya tulis ilmiah adalah dongeng, merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata. Yang kedua adalah cerpen, bentuk prosa, naratif, dan fiktif. 3. Novel. Novel adalah sebuah fiksi prosa yang ditulis secara naratif atau kreatif dengan pemikiran sendiri. 4. Drama. Drama adalah bentuk karya sastra yang dapat ditemukan di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Biasanya di bagian ini akan diperankan oleh aktor atau pembuat film. Yang kelima adalah roman. Roman adalah jenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukis perbuatan pelakunya menurut watak dan isi masing-masing. Dan
roman sendiri dapat juga dipikirkan dengan bersifat kreatif dan logis. Baiklah, sekian dengan pembahasan saya mengenai jenis karya ilmiah, karya semi ilmiah dan karya non ilmiah. Mohon jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airetnawati dengan nomor BP 20140062. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian. Bagian yang kedua yaitu bab 2 yang terdiri dari pembahasan. Yang ketiga bab 3 yang terdiri dari penutup dan kesimpulan. Terima kasih. Perbedaan karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah menurut sumbernya. 1. Karangan ilmiah menurut sumbernya berisi tentang pengamatan dan faktual. 2. Karangan semi ilmiah sama dengan karangan ilmiah, yaitu berisi tentang pengamatan dan faktual. 3. Karangan non-ilmiah berisi tentang non-faktual atau rekaan. Menurut sifatnya, karangan ilmiah bersifat objektif. 2. Karangan semi ilmiah bersifat objektif dan subjektif. 3. Karangan non-ilmiah bersifat subjektif. Menurut alurnya, karangan ilmiah memiliki alur yang sistematis dan metodis. 2. Karangan semi ilmiah memiliki alur yang sistematis, kronologis, dan kilas balik atau flashback. 3. Karangan non-ilmiah memiliki alur yang bebas. Menurut bahasa, karangan ilmiah memakai bahasa yang denotatif, ragam baku, dan istilah khusus. 2. Karangan semi ilmiah memakai bahasa yang denotatif, konotatif, dan semi formal. 3. Karangan non-ilmiah memakai bahasa yang denotatif atau konotatif dan istilah umum atau daerah. Yang terakhir yaitu menurut bentuknya. Karangan ilmiah berbentuk argumentasi dan campuran. 2. Karangan semi ilmiah berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. 3. Karangan non-ilmiah berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.